Ya standar ya, di dalam kan ada Istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, bersama tim kuasa hukumnya saat ditemui di kantor Komisi Yudisial Jakarta, Senin 6 Juli 2026. Pihak Nadiem Makarim melaporkan 4 orang hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam menangani dan mengadili perkara kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu. Media semuanya, terima kasih atas kesediaannya hari ini untuk hadir bersama kami. Alhamdulillah kami hari ini telah melaporkan dan juga memberikan laporan sesuai dengan keterangan Pak Ari dan Pak Dodi barusan. Saya hari ini hadir bukan hanya sebagai istri dari Mas Nadiem yang lagi mengalami satu perkara, tapi juga sebagai warga negara. Kami sudah menjalani ini 1 tahun ya. Suami saya sudah ditahan sejak 4 September 2025 dan kami telah mengikuti dan menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. Kami menghargai setiap perjalanan tersebut dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Hari ini kami juga mempercayakan kembali bahwa keadilan tersebut dapat kami dapatkan dalam institusi-institusi yang memang sudah di peradilan ini harus ada. Sehingga karena amanah itulah yang diberikan kepada mereka-mereka yang ada di dalam institusi ini, kami hadir di sini untuk terus mencari keadilan tersebut. Terima kasih. Ya. Oke ya. Terima kasih Pak. Satu hal. Doa, perhatian, dan hati yang telah diberikan kepada suami saya dalam perkara ini selama 7 bulan kami bersidang. Saya juga di sini ingin menyampaikan bahwa perjuangan yang kami tetap kerjakan sampai hari ini, hadir di sini bersama-sama dengan seluruh tim PH kami adalah satu perjuangan untuk semua kasus, untuk semua orang yang sedang mengalami hal yang sama. Karena hak untuk mendapatkan keadilan adalah hak kita semua. Dan saya masih yakin, saya masih percaya bahwa sistem kita masih bisa kita harapkan. Mohon doanya semuanya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih ya. Tim kuasa hukum Nadiem Makarim, Ari Yusuf Amir, dan Dodi S. Abdul Qadir melaporkan 4 hakim yang menangani kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Para hakim ini dilaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik perilaku hakim selama persidangan berlangsung. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Alhamdulillah kami sudah resmi membuatkan laporan kepada Komisi Yudisial terkait dengan kasus yang kami tangani, kasusnya Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat. Adapun beberapa laporan kami kaitan dengan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik perilaku hakim, kami tegaskan dalam laporan-laporan tersebut dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang nyata. Karena dalam persidangan itu selalu kami sampaikan bahwa kami merekam setiap persidangan dan persidangan ini dibuka untuk umum, jadi semua menyaksikan proses persidangan tersebut. Pertama, kami melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Itu hal yang pertama. Lalu kaitan dengan hal-hal yang teknis lanjutannya terkait dengan kode etik. Pertama, hakim ketua majelis yaitu Hakim Purwanto yang sudah dijatuhi putusan non palu
oleh Komisi Yudisial dalam perkaranya Tom Lembong, malah beliau ditunjuk lagi sebagai majelis hakim kasusnya Nadiem Anwar Makarim. Jadi ditunjuknya itu diputus bersalah non palu itu adalah 8 Desember 2025, ditunjuk menjadi hakimnya itu 9 Desember 2025. Artinya betul-betul menunjukkan pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Hakim Purwanto dan Hakim Sunoto menunjukkan betul sikap keberpihakannya, tidak melakukan imparsial dalam proses peradilan ini. Mereka dalam proses persidangan ketika ada fakta-fakta yang meringankan terdakwa malah seperti diabaikan, tetapi memberatkan malah digali sedemikian rupa. Itu kami buktikan dengan video-video rekaman yang dalam proses persidangan. Misalnya dalam saksi Fiona dan saksi Andre yang menguntungkan buat terdakwa, seakan-akan dipotong-potong terus keterangannya, seakan-akan diabaikan. Tapi saksi-saksi yang dianggap memberatkan malah digali sedemikian rupa. Nah, hal-hal inilah yang menunjukkan tidak imparsial dalam proses peradilan. Dari awal Hakim Sunoto dan Hakim Purwanto menunjukkan betul bahwa seakan-akan sudah mau menghukum. Teman-teman juga ingat bahwa dalam proses persidangan ini terjadi juga ketidakadilan itu, seperti misalnya kami pernah melaporkan juga ke KY, jaksa diberikan kesempatan sedemikian banyak untuk menghadirkan saksi sampai 50-an, kami baru 5 dibatasi, di stop. Nah, inilah hal-hal ini sudah kami laporkan dulu ke KY dan ini kita follow upin kembali laporan ini kaitan dengan hal-hal itu. Lalu ada 2 hakim, Hakim Erusman dan hakim satu lagi itu yang selama persidangan tidur di persidangan, dan kami punya bukti rekamannya. Bagaimana mereka memberikan pengamatan kepada proses persidangan kalau mereka tidur. Dan ini, karena ini memang direkam, jadi mudah untuk dibuktikannya. Lalu hal-hal yang lain tentang bagaimana keproporsionalannya, hakim salah menggunakan teori-teori hukum, itu juga kami laporkan. Jadi kami membuat laporan itu lengkap dengan bukti-buktinya, kami juga siapkan PPT-nya, sehingga kami harapkan Komisi Yudisial bisa memfollow upin laporan ini. Dan tadi kami sudah ketemu dengan Ketua Komisi Yudisial, beliau berjanji akan menanggapi laporan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari saya, tambahan dari Pak Dodi. Silakan, Pak. Jangan lupa subscribe ya.